Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Borobudur. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau Bapak Edi. Beliau adalah sebagai Kepala Desa Sidomulyo dan juga beliau mempunyai usaha kerupuk tahu atau bisa disering tahu pong yang ada yang digoreng, itu bisa disebut juga bebek tahu. Seperti apa usahanya dan bagaimana beliau memanajemen usaha dan juga sebagai kepala desa untuk waktunya sebagai pengusaha, waktunya sebagai tokoh petinggi di desa Sidomulyo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan, sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Bapak ini kan sebagai kepala desa dan juga sebagai pengusaha gitu kan? Iya, betul. Bapak ini sebagai kepala desa sejak tahun berapa Pak? Sejak tahun 2020 berarti awal pandemi gitu Pak, jenengan jadi kepala desa. Waktu pandemi itu kan banyak sekali kebijakan yang harus diambil untuk masyarakat dan juga untuk kepentingan kepentingan keberlangsungan pemerintah desa. Itu bagaimana Pak jenengan untuk menyikapi sebuah aturan dan juga ngomong masyarakat gitu Pak? Itu ya sebenarnya ya gimana ya, masalah pandemi ini kan kita juga semuanya mengalami, dan ya kita meraba-raba lah gitu. Meraba-raba intinya kades sebelum saya belum pernah mengalami hal yang seperti ini dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini semuanya kondusif dan aman ya Pak ya? Aman. Dan untuk produksinya sendiri Pak di masa-masa pandemi itu ada gejolak nggak Pak? Mungkin ada pemasarannya berkurang atau produksinya atau apa gitu Pak? Ya kalau itu pasti di pemasaran, karena kan waktu diberlakukan PPKM itu ya, dan kita juga dibatasi untuk keluar kota, bahkan di luar provinsi, jadi untuk pengiriman bahkan sampai pemasaran pun ya kita terkendala di situ. Kalau usaha yang dengan jalannya itu sebelum jadi kades atau setelah jadi kades dengan merintis usaha? Kalau usaha itu sebelum jadi kades saya sudah menjalankan usaha, dan kira-kira di tahun 2015 saya sudah mulai produksi kerupuk tahu. Kalau untuk pemasaran sendiri menggunakan media sosial atau masih di tempat pasar-pasar? Kalau masalah pemasaran ya kita terjun langsung ke grosir, ke toko gitu. Tapi tinggal masukin gitu Pak ya? Ya tinggal masukin dan kita kasih sampel, ditawarin gitu. Alhamdulillah cocok dari grosir dan toko. Kita langsung menjadi menjadi konsumen kita. Dan gitu. sampai sekarang alhamdulillah juga masih berjalan ya. Sampai luar kota juga? Sampai luar kota. Berarti produksinya sudah lumayan banyak ini Pak. Kalau sudah sampai pengiriman ke luar kota itu kan berarti ya alhamdulillah di kemarin di waktu pandemi pun ya kita nggak terlalu jauh lah gitu. Produksi ya masih, cuman kita terkendala di bahan baku dan di pemasaran. Ya tapi kalau sekarang ya apalagi mendekati bulan-bulan puasa, produksi ya makin banyak, meningkat permintaan dari pelanggan, dari konsumen makin tambah makin hari makin tambah. Ini kan jenis produksinya kerupuk tahu ya. Itu ada berapa jenis Pak? Mungkin dari pemirsa nanti yang pengen beli atau mencicipi dari produk-produk jenis. Iya. Kalau produk yang kami buat itu ada 3 macam, bahkan 4 macam. Yang satu itu tahu bilus itu yang bulat kecil-kecil itu langsung goreng. Gitu. Terus yang tahu walik, tahu mini itu yang dibalik itu
terus tahu bulat. Tahu bulat. Kalau yang gede terus di Oh gitu. mungkin kalau dari pemirsa mungkin ingin menjual lagi karena dengan di bagian produksi itu dijual lagi masih bisa enggak sih? Insya Allah masih bisa asal Masih bisa, ya. sama-sama sportif. Iya, konsekuensi gitu. Jadi kesempatan buat teman-teman kalau pengen usaha ya, Usaha nggak pengen tahu, ribet gitu ya. ribet produksinya bisa langsung Tinggal penjualan. Tinggal Kita penjualan. bisa ambil di rumahnya Bapak Edi gitu ya. Nanti untuk lokasinya sendiri itu di wilayah mana Pak? Kalau Untuk produksi lokasinya produksi itu di Dusun Katigunung, Katigunung, Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo, Kecamatan Candimulyo. Kalau di Google Map ada Pak Mas? Itu. Ada ya. Nanti teman-teman jika ingin berkunjung, ingin menikmati seperti apa tuh rasanya tahu yang diproduksi oleh Bapak Edi ini, bisa searching dusunnya langsung ya Pak, Katigunung gitu ya Pak ya. Katigunung. Oh iya, itu nanti searching aja di Google Map Katigunung, nanti akan sampai di lokasi Iya. tersebut. Dan kalau sudah sampai di Katigunung nanti cari Pak Edi Santoso. Edi Santoso. Oh iya iya. Satu sisi memang sudah terkenal dari dulu, sekarang juga malah menjadi kepala desa tambah terkenal lagi. Alhamdulillah. Nah, selain dari pemasaran mungkin dari teman-teman kalau pengen belajar Pak, pengen belajar cara pembuatan itu bisa nggak? Bisa, nanti bisa kita tukar ilmu, Iya. wawasan, dan bagi siapapun yang ingin mempelajari, ya mari kita bisa bersama-sama. Pak Edi itu memang dari hati, ilmu saja dikasih. Mari main di tempat Pak Edi. Iya. Selain produksi tahu, mungkin Bapak juga sebagai pemangku atau kepala desa di Sidomulyo menyikapi waktunya itu seperti apa Pak? Ya satu sisi harus memikirkan warga, satu sisi harus memikirkan produksinya sendiri, usahanya sendiri gitu. Bagaimana Ya, Pak manajemen waktunya itu? Memang itu yang agak sulit Gitu. kan. Ya namanya kita usaha, sesulit apapun ya harus kita tempuh kan gitu. Iya iya. Ya, untuk produksi kan di samping saya juga ikut mengurusin, di situ juga ada istri saya. Oh. Apabila kok nanti ada kekurangan apapun yang perlu dibutuhkan, nanti istri saya kontak saya. Oh gitu. Iya iya. Di belakang sosok Pak Edi yang menjadi kepala desa juga pengusaha itu ada seorang Istri. Iya. Make-up gitu ya. Iya. Berarti juga apa namanya? Semuanya tidak dikelola sendiri itu produksinya gitu Pak. Iya. Peran seorang istri juga sangat membantu di situ. Iya. Kalau untuk bahan-bahan sendiri itu susah nggak Pak carinya bahan tersebut gitu? Kalau untuk saat ini ya bahan baku seperti kayu itu yang susah. Oh ya malah kayu Ya, ya. kan, karena ini di waktu musim hujan jadi pabrik-pabrik kurang produksinya. Oh, berarti itu pakai tungku Pak? Iya pakai tungku yang besar dan pakai itu apa bahan bakunya kayu. Kalau enggak ya selalu dari itu apa grajen. Oh gitu. Nah tentunya kalau yang namanya orang usaha itu pasti ada naik turun Pak. Contoh kayak kemarin itu harga minyak itu mahal. Iya, Untuk iya. mengantisipasi hal seperti itu bahan baku itu mahal, gimana Pak supaya bisa dikurangi di produksinya atau dinaikkan harga itu seperti apa? Kalau saya cenderung dinaikkan di harganya. Harga Untuk ya. kualitas Secara tetap- kualitas terjaga gitu Pak ya. Kualitas tetap. Jadi di harganya yang saya naikin. Tapi konsumen gimana Pak melihat merasakan apa namanya harganya itu naik padahal produksinya ya maksudnya ukuran masih sama gitu. Bagaimana itu Pak menyikapi Kalau seperti itu? Kalau konsumen itu tergantung dari produksi. Oh gitu. Jadi kan semuanya sudah terlanjur cocok dengan rasa. iya, Kalau iya. masalah rasa kan insya Allah punya saya iya, nomor satu. Iya iya iya. Jadi di pemasaran pun sudah ada apa ya, sudah ada namanya. Iya iya. Dan Dan juga sudah mempunyai apa label halal itu Oh, sudah
berarti sudah ada label halal, berarti juga sudah ada izin produksi seperti apa namanya? PIRT apa namanya itu ya? PIRT, NIB. Kalau produknya namanya apa? Kalau produknya itu terkenal Sidodadi. Oh, Sidodadi. Ya, tapi kalau di pasaran biasanya itu enggak kurang dikenal karena kan kita pakainya punya label yang dari sales itu tersendiri. Tapi yang terkenal itu malah tanda talinya itu, tali biru. Oh gitu. Ya. Cara mengenali bahwasanya ini produknya Pak Edi itu pakai talinya itu. Unik sekali ini Pak, untuk memperkenalkan tidak dari label, tidak dari kemasan packagingnya, tetapi dari talinya. Ya. Kan sangat unik gitu ya. Tali itu. Untuk pemasaran sendiri di wilayah mana Pak yang paling besar Pak? Kalau yang paling besar itu di Cirebon. Malah di Cirebon. Iya. Dan dianya yang ngambil sendiri ke sini, saya nggak ngantar ke sana. Kalau yang ngantar itu di kota Sukoharjo. Ya. Sukoharjo, Surabaya. Di minimarket sudah ada. Di minimarket ya sudah ada. Tapi untuk pemasaran dari saya itu langsung masuk ke grosir. Ya. Kalau sampai Surabaya itu apakah biaya dari produksi, biaya transport nanti apakah masih dapat gitu Pak? Sejauh itu gitu loh Pak, jarak tempuhnya ini loh Pak. Kalau masalah itu kan nanti untuk pembiayaan itu tergantung kita musyawarah sama konsumen. Jadi mau seperti apa kita naikin harganya, apa ada ongkos tersendiri kan gitu. Kan biasanya kita ngirim ke sana berapa bal gitu, nanti ada ongkos tersendiri untuk beli bensin, ya, untuk operasional sopir dan itu hitungan tersendiri gitu ya Pak ya. Jangan bangun pasar atau membangun jalinan pada konsumen bisa sejauh itu dan bisa sebagus itu, prosesnya bagaimana itu Pak? Maksudnya dari Candi Mulyo kok pasarannya bisa sampai Surabaya, sampai Cirebon, sampai Sukoharjo dan sebagainya, kota-kota luar itu melalui online atau ketuk tular atau bagaimana itu Pak? Kalau yang Surabaya itu dulunya online, lewat media sosial gitu. Jadi dianya tahu, oh ini ada produk kerupuk tahu gitu. Terus dia nanya, langsung datang ke rumah minta sampel, ngicipin kok cocok gitu. Iya. Sehari ini berdiri tahun berapa Pak? Kalau mulai awalnya itu tahun 2013 ini saya sudah mulai merintis. Ya memang di awal saya mulai bisnis ini belum terlalu banyak, jadi baru sedikit kita cari pemasaran. Memang benar-benar dari bawah ya. Ya memang benar-benar dari bawah. Tapi yang memulai itu Bapak sendiri atau sudah juga bersama dengan istri untuk memulainya usaha tersebut itu loh? Sudah bersama-sama istri. Oh bersama-sama. Ya, jadi kita sama-sama istri. Dulunya gimana Pak bisa memutuskan mau usaha kerupuk tahu seperti ini gitu loh? Sebenarnya kan dulunya cuma coba-coba. Gitu. Ya coba-coba kita bikin, kok alhamdulillah jadi, dan kemungkinan di pasaran kan belum terlalu banyak kalau gitu. Ya, terus kita bikin, akhirnya kita tawarkan di itu grosir-grosir, bahkan di supermarket, di distributor, itu toko snack itu saya tawarin. Alhamdulillah ada kecocokan, dianya mau bekerja sama dengan saya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa. Kalau untuk saat ini dari pekerja mungkin sudah ada berapa ya? Kalau pekerja itu semuanya ada 20. Kalau dulu dikerjakan sendiri itu Pak? Kalau dulu awal-awalnya saya sendiri. Hampir mayoritas mungkin dari warga sekitar untuk pemberdayaan. Ya, untuk memang itu menjadi prinsip saya sebelum saya menjadi kades pun, untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
berarti ya tidak lepas dari intinya kalau kita bermasyarakat, kita punya usaha, berarti kan ya masyarakat sekitar dulu yang kita utamakan untuk memanfaatkan usaha yang kita punya gitu. Ya intinya kan kita mengurangi pengangguran. Betul Pak. Rata-rata pekerjaannya di Bapak itu usianya usaha produktif atau sudah tua Pak? Rata-rata itu ya usia produktif ke atas. Jadi ketika nanti dikejar permintaan dari konsumen yang sangat tinggi, Bapak juga bisa mengepres untuk produksinya harus lebih cepat, lebih banyak gitu, mungkin bisa gitu ya Pak ya. Kalau masalah untuk kecepatan kita bikinnya memang tidak bisa. Oh gitu. Semuanya sudah ada prosesnya tersebut. Tapi untuk memperbanyak produksi nanti bisa. Gitu. Jadi untuk kita nambah konsumen, bahkan kita mau memasarkan dimanapun insya Allah bisa. Untuk saat ini Pak, mungkin masih ada kendala atau kekurangan di bagian apa? Di produksinya atau di pemasarannya? Kalau saat ini di pemasaran bagus, di produksinya juga bagus. Cuma kita kan ya terkendala di bahan baku itu. Karena tidak stabil harga. Iya, di bahan baku seperti kayu itu yang untuk produksi itu yang kebutuhannya sangat banyak tuh Pak. Kayu bakar itu banyak. Jadi, kalau satu hari berapa mungkin apa sih Pak? Kalau kayu itu hitungannya kilo, kintal atau apa gitu Pak? Kalau kayu itu kan model bagor. Oh gitu. Satu bagornya berapa gitu. Satu hari berapa Pak? Menghabiskan berapa karung? Satu hari itu untuk goreng dan untuk penggodokan itu ya 2 mobil. 2 mobil. Iya, sangat tinggi. Mobil itu pick up cherry. Ini kalau kategori kayu itu memang ada khusus atau enggak Pak? Atau sembarang kayu? Khusus. Tidak asal-asal kayu bakar itu Pak? Tidak. Jadi kayunya itu yang memang dari sisa-sisa kayu yang sudah di open gitu. Dan memang di pabrik itu adalah limbah. Tapi untuk kita itu benar-benar memang jadi yang di sana jadi limbah, yang di sini ya, jadi kebutuhan pokok. Ya. Apa bedanya Pak ketika menggunakan bahan bakar yang dari habis open atau pabrik itu dengan bahan bakar yang ada di sekitar masyarakat mungkin atau kayu bakar lain biasa itu apa Pak bedanya? Kalau yang yang dari pabrik itu yang kayu di open itu kan untuk menyalanya pun bagus. Oh gitu. Bisa menyetabilkan api gitu Pak? Bisa menyetabilkan. Kalau yang kayu-kayu biasa itu nanti diproduksi dan di hasil kerupuknya itu kurang bagus. Tetap berpengaruh di hasil produksinya. Berpengaruh. Ya. Sejauh ini satu hari kebutuhan di pasar berapa kilo, berapa kintal Pak untuk kerupuk tahu tersebut Pak? Kalau satu hari itu ya bisa sampai 200 sampai 300 kilo. Sudah sangat banyak sekali itu. Kalau dari teman-teman pengen memasarkan itu masih bisa? Masih ada peluang? Masih bisa. Kalau selama ini Bapak juga masih mencari pasaran atau tidak? Atau sudah cukup? Udahlah, yang penting ini sudah bisa masuk ke pasar sana itu, atau masih mencari siapa lagi yang mau gitu Pak? Kalau mencari memang saya sampai saat ini enggak. Kami kadang gini, di bulan-bulan mendekati bulan puasa ini gitu. banyak sales yang merapat. Oh malah sudah ya menunggu merapat ke tempatnya Bapak sendiri gitu. Ya, cuman yang saya cari kan nanti untuk kelanjutannya. Kalau cuma di bulan-bulan puasa, momen-momen tertentu gitu. Momen-momen tertentu kan itu siapapun bisa memasarkan. Tapi kalau habis Lebaran nanti sudah mulai memasarkan, otomatis nanti di Lebaran yang akan datang
itu sudah saya agendakan. Oh gitu. Sudah saya jadwalkan. Oh, planningnya juga sudah jauh ya Pak. Jauh. Iya. Untuk apa namanya? Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari ini. Untuk produksi sendiri itu kan tadi sudah ditangani oleh pekerja dan pemasarannya juga sudah diambil dari apa namanya konsumen dan sales dan sebagainya. Untuk Bapak sendiri ketika menghadapi sebuah kenaikan harga itu pengaruh yang sangat signifikan di mana? Maksudnya sekarang kan minyak mahal nih Pak. Iya. Minyak mahal, terus tadi juga disampaikan bahwasanya harga apa namanya barang bahan baku itu juga sulit itu. Bagaimana Pak? Ya, Ada dampak yang sangat dirasakan itu di mananya atau penyikapannya seperti apa itu? ya otomatis dampak yang paling berat saya rasakan itu di penghasilan. Iya, jadi kan tapi saya punya prinsip juga, keuntungan sedikit nggak masalah, bahkan pok-pokan juga nggak masalah, asal orang yang kerja itu berjalan lancar kan. Intinya kan kita memberdayakan masyarakat. Dan kalau bisa ya masyarakat tetap kerja mendapatkan hasil. Ya mungkin itu teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan sosok orang kepala desa yang sangat pintar membagi waktu, sangat bijak dalam mengambil keputusan dan sangat inspiratif juga. Nanti kita akan lihat seperti apa produksinya, seperti apa bahan pokok, bahan bakunya, dan hasil rasanya itu seperti apa, nanti kita akan lihat. Untuk itu kita langsung menuju ke lokasi. Ya.